Shalom, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, akhir yang indah. Ketika dalam sebuah pertandingan, pasti kita tidak asing dengan garis start dan juga finish. Bagaimana awal dan akhir dalam sebuah perjalanan pertandingan. Demikian juga di dalam kehidupan kita manusia. Kita juga ada garis start di mana Tuhan boleh mempercayakan kita hidup lahir di dunia. Dan juga ada masa yang namanya akhir dengan kematian. Tokoh yang kita belajar di dalam Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu tokoh Abraham. Bagaimana dia mengakhiri kehidupan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan, yaitu dengan teladan iman yang dapat dia berikan, teladan kesetiaan yang dapat dia tunjukkan bagi anak cucunya. Hal yang menarik ketika kita membaca di dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan 11, Abraham dikatakan berumur 175 tahun. Rambutnya sudah memutih, bahkan dikatakan suntuk umurnya. Artinya, Abraham sudah siap. Bahkan Abraham sudah menikmati di dalam masa kehidupannya apa yang baik daripada Allah. Tentu ini sebagai perwujudan iman daripada Abraham. Dia bisa menikmati apa yang sudah Tuhan anugerahkan untuknya. Dan juga menunjukkan bagaimana Abraham mengakhiri akhir yang indah dengan segala persiapan yang dia lakukan. Abraham menyiapkan apa-apa saja yang harus ditinggalkan kepada anak-anaknya. Termasuk di dalam hal ini bagaimana Abraham menyiapkan tentang warisan yang harus diberikan kepada Ishak sebagai ahli waris yang memang Tuhan kehendaki. Bukan hanya Ishak, tetapi juga anak-anak yang lain, baik dari keturunan Ketura maupun Ismail dari keturunan Hagar. Abraham menyediakan sedemikian rupa di dalam masa hidupnya, supaya apa? Ketika nanti Abraham sudah tiada di dunia, tidak ada lagi yang namanya perebutan kekuasaan. Artinya Abraham tahu benar bagaimana supaya anak-anaknya mereka bisa hidup rukun. Dan yang kedua, kita dapat melihat akhir yang indah yang boleh diakhiri oleh Abraham, yaitu ketika dia meninggal. Anak-anak yang dikasihnya datang. Ada Ishak dan juga Ismail. Kita tahu latar belakang Ismail dan Ishak ya, bagaimana terjadi hal yang tidak menyenangkan antara Sarah dan juga Hagar, ibu Ismail. Bahkan Sarah mengusir Hagar. Tetapi justru kita lihat di akhir kehidupan Abraham, anak-anak ini datang, anak-anak yang terkasih ini datang di upacara pemakamannya. Artinya ada satu kedamaian yang terbentuk. Tentunya hal ini tidak dapat kita lepas bagaimana upaya daripada Abraham sebagai orang tua yang menunjukkan supaya anak cucunya itu hidup rukun. Dan yang berikutnya kita dapat melihat hal yang dapat ditinggalkan oleh Abraham, yaitu warisan. Kita tahu memang Abraham Tuhan karuniai banyak sekali harta yang melimpah, tetapi bukan hanya harta, tetapi iman yang terpenting sebagai warisan yang diberikan kepada anaknya. Pada ayat terakhir, ayat 11, bagaimana Ishak mendapatkannya dan Ishak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada warisan iman yang ditunjukkan Abraham untuk anaknya. Setiap kita punya kerinduan untuk mengakhiri akhir yang indah. Mari kita belajar dari Abraham, baik dengan segala kesiapan di dalam iman, kesetiaan, dan keyakinannya, dan juga warisan yang diberikan, terlebih warisan iman buat anak cucu kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita.